Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi imunologi, yaitu tentang antiserum atau antibodi. Masihkah kita ingat tentang diagram jenis kekebalan tubuh atau imunitas berikut? Jadi imunitas atau kekebalan tubuh terbagi menjadi dua jenis, yaitu imunitas aktif dan imunitas pasif. Imunitas aktif berarti bahwa tubuh kita aktif melakukan respon imunitas ketika ada stimulasi dari luar. Sedangkan imunitas pasif ini adalah imunitas yang kita dapatkan dari luar tanpa melakukan proses respon imun oleh sistem imun. Jadi langsung didapatkan seperti itu. Untuk imunitas aktif ini ada dua jenis, yaitu imunitas alami dan imunitas buatan. Untuk imunitas aktif alami, contohnya seperti yang kita lakukan respon imunitas sehari-hari, tubuh melakukan sendiri respon imunitas untuk melawan antigen yang masuk ke dalam tubuh kita. Misalnya ketika ada bakteri, tubuh kita melakukan fagositosis, kemudian membentuk antibodi atau natural killer cell kita bekerja, ya, kemudian terbentuk sitokin, terjadi inflamasi, peradangan, dan seterusnya. Itu yang dikatakan imunitas aktif alami dari tubuh kita. Nah, sedangkan imunitas aktif buatan berarti bahwa imunitas aktif yang dilakukan oleh tubuh kita itu distimulasi, ya, distimulasi tidak secara alami, tetapi distimulasi oleh adanya proses vaksinasi atau imunisasi. Jadi, kita akan mendapatkan vaksin atau kita diimunisasi. Kemudian ketika vaksin ini berisi patogen atau mikroorganisme yang sudah dilemahkan, kemudian disuntikkan ke dalam tubuh kita, harapannya adalah memberikan sensitisasi atau pengenalan lebih awal terhadap mikroorganisme patogen yang menimbulkan penyakit. Nah, dengan adanya vaksinasi atau imunisasi ini, maka tubuh kita akan merespon dengan membentuk kekebalan tubuh. Sehingga pada saat nanti terdapat penyakit atau mikroorganisme patogen yang masuk yang sesungguhnya, maka tubuh kita sudah siap. Nah, itulah imunitas aktif ya, alami dan buatan. Yang satu lagi yaitu imunitas pasif. Imunitas pasif berarti bahwa tubuh kita tidak melakukan sendiri respon imunitas atau pembentukan perangkat imun, ya, tetapi kita mendapatkannya dari luar. Imunitas pasif juga ada yang alami dan ada yang buatan. Untuk imunitas alami, contohnya ketika janin ya mendapatkan transfer antibodi dari ibu. Jadi si janin ini tidak secara aktif membentuk antibodi sendiri, tetapi dia mendapatkan antibodi dari ibu yang ditransfer melalui plasenta. Dengan adanya antibodi tersebut, maka janin akan kebal terhadap penyakit-penyakit yang akan datang padanya. Sedangkan antibodi yang dimiliki tidak berasal dari proses pembentukan sendiri, ya, tetapi mendapatkan transfer dari ibunya melalui plasenta. Maka dari itu ini dikatakan imunitas pasif alami. Nah, selain transfer antibodi dari ibu ke janin, eh, contoh lain tentang imunitas pasif buatan yaitu transfer antibodi melalui ASI. Ya, jadi ini biasanya didapatkan pada bayi yang baru lahir ya hingga 2 tahun, di mana kekebalan tubuhnya belum maksimal ya, belum terbentuk dengan sempurna. Maka dari itu perlu adanya transfer antibodi yang mana ini bisa dilakukan oleh ibu melalui transfer antibodi dengan pemberian ASI.
Sedangkan untuk imunitas pasif yang buatan, ya, dicontohkan dengan pemberian antibodi yang diberikan kepada seorang pasien yang sedang sakit, begitu ya, melalui produk antisera atau antiserum. Ya, di dalam antisera ini mengandung antibodi yang siap diberikan kepada pasien. Nah, jadi perbedaannya antara imunitas aktif buatan untuk aktif, yaitu dengan vaksin dan pemberian antibodi ini adalah kalau vaksin itu diberikan pada orang yang sehat, ya, yang tidak sedang sakit, justru tidak boleh diberikan pada orang yang sakit. Kenapa? Karena vaksin ini nantinya diharapkan membentuk kekebalan tubuh atau respon imunitas, sehingga perlu diberikan kepada orang yang sehat, ya. Dan dari situ muncullah respon imun karena adanya proses pengenalan atau sensitisasi oleh vaksin yang berisi mikroorganisme yang sudah dilemahkan. Sedangkan untuk antisera yang berisi antibodi ini diberikannya bukan pada pasien yang sehat, ya, bukan orang yang sehat, tetapi pasien yang sedang sakit. Kenapa? Karena antibodi ini merupakan produk dari respon imunitas yang sudah diproduksi sebelumnya, ya, di laboratorium atau pabrik yang kemudian bisa disuntikkan dan memberikan kekebalan tubuh buatan, ya, pasif kepada pasien yang sedang sakit. Jadi langsung diberikan antibodi, maka harapannya dia akan sehat. Ya, ini tidak butuh respon imunitas dari pasien gitu, karena kondisinya sakit, maka mungkin kekebalan tubuhnya menurun, ya, sehingga perlu bantuan antibodi dari luar. Ini adalah konsep tentang kekebalan tubuh, imunitas aktif dan buatan, imunitas aktif dan pasif, alami dan buatan, di mana nanti akan melengkapi, ya, materi kita sebelumnya, yaitu tentang vaksin. Maka hari ini kita akan membahas tentang antisera yang berisi antibodi yang memberikan kekebalan tubuh langsung kepada pasien. Nah, antiserum ini merupakan suatu sediaan yang berisi antibodi yang umumnya didapatkan dari proses menginfeksi suatu bahan biologis dengan penyakit antigen tertentu sehingga individu tersebut dapat memproduksi antibodi. Nah, jadi antiserum ini diproduksi di luar tubuh manusia tapi menggunakan kultur, ya, atau organisme hidup, baik itu kultur maupun hewan, ya, di mana kita akan membuat antibodi sesuai dengan penyakit yang kita inginkan. Seperti itu. Misalnya kita ingin membuat antibodi untuk demam berdarah, seperti itu, ya, maka kita akan mencoba untuk memasukkan virus demam berdarah kepada hewan atau kepada sel, khususnya di sini adalah sel darah putih yang dipakai di kultur sel. Lalu sel darah putih itu karena adanya infeksi virus DBD, maka dia akan membentuk antibodi. Nah, antibodi yang terbentuk itu kemudian dimurnikan, dipurifikasi, yang kemudian akan dibentuk sediaan antiserum yang siap untuk disuntikkan kepada pasien. Tentunya ada banyak ketentuan-ketentuan, ya, yang perlu diperhatikan dalam produksi antiserum ini, terutama yaitu terkait dengan kesamaan genetik, ya, kemiripan genetik antara hewan coba dengan manusia, ya. Tapi untuk saat ini banyak sekali juga antibodi yang diproduksi dari kultur sel darah putih manusia, sehingga dari segi genetik itu sama-sama manusia, ya, tinggal nanti uji coba klinis dalam proses produksi itu melalui tahapan cek untuk adanya rejeksi atau tidak, gitu, ya. Biasanya kalau ada ketidakcocokan, ya, antibodi ini kan menimbulkan rejeksi pada pasien, ya, maka harus diberikan penanganan khusus, misalkan ada peningkatan suhu tubuh, seperti itu, ya, salah satu rejeksi yang mudah atau sering didapatkan, ya.
Nah, di dalam antiserum ini berisi antibodi, yang mana antibodi ini adalah protein yang diproduksi oleh sistem kekebalan tubuh kita, utamanya adalah limfosit B atau karena sel B gitu ya, untuk melawan zat asing yang berbahaya yang masuk ke dalam tubuh, baik itu bakteri, virus, jamur, parasit maupun zat racun. Antiserum atau antibodi berperan dua hal ya, berperan ganda. Ada yang berperan untuk alat diagnostik, untuk mendeteksi suatu penyakit, ada pula yang berperan untuk terapi, ya disuntikkan kepada pasien untuk memberikan kesembuhan ya, karena adanya antibodi tadi. Nah, sebelum kita masuk kepada proses pembentukan antibodi dan antiserum ya, kita mengingat kembali tentang antigen gitu ya, karena antigen ini nantinya digunakan untuk menstimulasi proses pembentukan antibodi. Antigen sendiri merupakan zat asing yang merangsang respon imunitas tubuh kita, terutama dalam menghasilkan antibodi. Permukaan bakteri dan virus ataupun mikroorganisme lainnya itu mengandung protein-protein yang nantinya dikenali oleh tubuh sebagai antigen, gitu. Ya. Biasanya berupa protein ataupun polisakarida yang terdapat pada membran ataupun kapsid virus. Nah, di dalam antigen terdapat bagian yang dapat membangkitkan respon imunitas ya, yang disebut dengan epitop. Nah, epitop ini merupakan bagian dari antigen yang bisa dikenali, yang dikenali oleh tubuh manusia ya, kemudian akan membangkitkan respon imunitas dengan pembentukan antibodi. Jadi dengan adanya epitop ini kita tahu bahwa benda asing masuk ke dalam tubuh kita sebagai pengenal ya. Jadi epitop itu seperti wajahnya antigen ya. Nah, setiap virus ataupun bakteri memiliki antigen yang spesifik ya, dan setiap antigen memiliki epitop masing-masing yang bisa dikenali ya sebagai wajah dari bakteri tersebut oleh tubuh manusia. Dengan adanya epitop itu, maka tubuh manusia akan mengenali antigen dan dia akan kemudian membentuk antibodi. Nah, sedangkan antibodi sendiri, ini tadi sudah kita singgung bahwa antibodi diproduksi oleh limfosit B atau sel B yang sudah matang membentuk sel plasma. Sel B atau limfosit B ini merupakan perkembangan dari limfosit yang berdiferensiasi menjadi sel plasma, dan sel plasma inilah yang kemudian akan membentuk antibodi. Nama lain dari antibodi yaitu imunoglobulin atau biasanya disingkat dengan IG. Ya, kalau antigen disingkat dengan AG atau antigen. Setelah antibodi berhasil mengalahkan antigen, antibodi akan memperbanyak diri melalui proses diferensiasi dan akan dimemori oleh sel tersebut, sel B. Ketika nanti ada penyakit yang sama masuk ke dalam tubuh kita, maka limfosit B memory ini akan terstimulasi untuk aktif kembali gitu ya, dan akan memproduksi antibodi ataupun limfosit B yang lebih banyak, sehingga antibodi yang diproduksi juga akan lebih banyak. Nah, imunoglobulin tergantung dari jenis monomernya ya. Ada yang tunggal atau monomer, ada yang dimer, dan juga ada pentamer. Untuk antibodi atau imunoglobulin jenis monomer ini ada imunoglobulin D atau IgD, ada juga IgE dan IgG. Sedangkan di sedangkan imunoglobulin dimer ini contohnya adalah imunoglobulin A, dan yang pentamer atau punya lengan banyak ini adalah IgM. Ya. Nah, untuk jumlah dari monomer ini juga menentukan fungsi-fungsi masing-masing. Contohnya misalkan IgM kita dia punya 5 lengan seperti itu ya, sehingga disebut dengan pentamer. Kenapa? Karena imunoglobulin M ini fungsinya adalah untuk mengenali antigen atau infeksi yang pertama kali gitu.
Karena kita belum tahu ya antibodi bakteri atau virus apa yang masuk ke dalam tubuh kita, maka diperlukan antibodi yang istilahnya punya lengan banyak gitu ya, yang memungkinkan dia bisa mengenali banyak jenis mikroorganisme. Nah, nanti setelah antibodi imunoglobulin M ini mengenali, kemudian bereaksi, maka kemudian akan dilanjutkan dengan imunoglobulin yang lain gitu ya, misalkan imunoglobulin G yang punya peranan melindungi tubuh kita dari berbagai mikroorganisme dan zat toksin yang jumlahnya paling banyak ya di dalam sirkulasi darah kita. Pada infeksi pertama itu biasanya yang muncul adalah imunoglobulin M. Ini yang pertama kali mengenali karena dia punya banyak lengan. Sedangkan imunoglobulin untuk apa namanya infeksi sekunder ini biasanya dilanjutkan oleh imunoglobulin G. Nah, sehingga pada saat pemeriksaan kita untuk cek antibodi itu bisa dideteksi antibodi IgM dan IgG-nya. Kemudian untuk IgD, fungsinya adalah memicu respon imunitas dan banyak ditemukan pada limfosit B, kemudian di permukaan limfosit B, kemudian imunoglobulin E ini terikat pada reseptor sel mas dan basofil yang menyebabkan pelepasan histamin, ya biasanya bekerja pada respon alergi. Kemudian imunoglobulin A yang terdiri dari dua lengan atau dimer, ini fungsinya adalah untuk melawan mikroorganisme dan banyak terdapat pada cairan tubuh gitu ya, misalkan keringat, air ludah, ASI, dan juga air mata. Nah, ini adalah proses ikatan antara antigen dengan antibodi. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa antigen sebagai benda asing itu merupakan bagian yang dikenali oleh tubuh kita dari bakteri patogen ya, dan wajahnya ini disebut dengan epitop. Ketika bakteri ini masuk ke dalam tubuh kita, maka bagian epitop ini kemudian akan dikenali ya oleh antibodi ya, seperti pada gambar berikut, antibodinya ini yang warna biru ya. Pada epitop inilah antigen binding site dari antibodi ini akan berikatan ya. Dengan ikatan tersebut, maka antibodi akan aktif dan bekerja ya, biasanya diantaranya yaitu menetralkan racun yang dibawa oleh bakteri ya, atau menonaktifkan patogenitas dari bakteri seperti itu ya, dan juga mungkin merangsang juga menstimulasi respon imun lainnya ya. Itulah proses ikatan antigen dan antibodi. Nah, proses ikatan atau reaksi antigen antibodi ini kemudian dimanfaatkan biasanya untuk mendeteksi penyakit tertentu ya, sehingga antibodi juga banyak dikembangkan untuk apa namanya kit diagnostik ya seperti itu. Nah, untuk jenis antibodi itu ada dua jenis, yaitu antibodi monoklonal dan antibodi poliklonal. Antibodi monoklonal adalah antibodi monospesifik yang dapat mengenali hanya satu epitop saja dari antigen. Sedangkan antibodi poliklonal ini antibodi yang dapat mengenali lebih dari satu epitop. Nah, pada produksi kit diagnostik ataupun terapi imunologis, ini di pasaran ada yang mengandung antibodi monoklonal yang hanya mengenali satu jenis epitop, ada yang mengandung antibodi poliklonal yang banyak mengenali beberapa jenis epitop. Perbedaannya, kalau monoklonal karena dia hanya mengenali satu jenis epitop, dia lebih spesifik gitu ya. Dan untuk pembuatannya sendiri juga uh, lebih panjang dibandingkan dengan poliklonal karena dia harus melalui proses purifikasi atau pemurnian sehingga hanya terdiri dari satu monoklonal saja untuk satu epitop.
Sedangkan untuk antibodi poliklonal ini antibodi yang bisa mengenali lebih dari satu jenis epitop. Proses pembuatannya lebih singkat gitu ya, tanpa melalui proses purifikasi terlebih dahulu. Contohnya adalah terapi plasma ya, terapi plasma yang pada saat kita dulu terjadi endemi COVID-19 gitu ya, ada terapi plasma antibodi yang diberikan kepada pasien COVID yang sudah gejalanya namanya sedang ya, bahkan serius ya, diberikan antibodi gitu ya untuk pasien-pasien seperti ini. Ini mengandung antibodi poliklonal yang tidak hanya satu epitop saja gitu. Nah, obat-obatan imunologis juga banyak juga yang memiliki kandungan antibodi monoklonal ya. Nanti kita akan pelajari apa saja itu. Nah, untuk pembuatan antibodi poliklonal dan monoklonal itu awalnya sama ya. Jadi kita membutuhkan sistem hidup untuk memproduksi antibodi, bisa menggunakan hewan coba atau menggunakan kultur sel ya. Kalau dulu belum ada teknologi kultur sel manusia, itu biasanya menggunakan hewan coba yang memiliki kemiripan atau homologi di atas 90% ya. Misalnya mencit itu memiliki genetik yang di atas 90%. Kenapa? Untuk menghindari atau menurunkan adanya kemungkinan rejeksi atau penolakan dari tubuh kita atau reaksi-reaksi yang tidak diinginkan. Jadi harus dari hewan coba yang genetiknya di atas 90%. Nah, untuk teknologi yang saat ini berkembang juga menggunakan apa namanya hewan menggunakan kultur kultur sel ya, kultur sel sebagai media gitu. Dan kultur sel ini berasal dari eh, manusia ya, berasal dari manusia, kultur sel manusia. Nah, ini tentu jauh lebih baik karena genetiknya sama. Sel yang digunakan biasanya dari sel darah putih ya, atau limfosit. Nah, sistem hidup tersebut, ya baik hewan maupun kultur sel itu kemudian diberi antigen, ya tergantung dari antibodi apa yang ingin kita buat. Ya, contohnya misalkan tadi kita akan membuat antibodi untuk DB ya, atau penyakit demam berdarah. Maka dari itu kita akan memberikan antigen DB, yaitu dari virus demam berdarah ke sel hidup tadi ya, baik itu ke hewan coba ataupun dengan kultur sel. Nah, setelah antigen diberikan, maka tubuh dari hewan ya ataupun sel limfosit ini akan melakukan pengenalan dan merespon ya dengan membentuk antibodi seperti itu. Nah, untuk bisa mengoptimalkan produksi dari antibodi gitu ya pada teknologi hibridoma, ini juga digunakan sel kanker yang sudah dilemahkan ya. Fungsinya adalah untuk meningkatkan produksi daripada sel produksi daripada antibodi ya. Jadi nanti akan bergabung ya, sel limfosit akan ketemu dengan sel kanker, kemudian akan fusi atau bergabung membentuk sel hibridoma. Nah, sel hibridoma itu seperti kalau kita dulu cangkok mangga gitu ya, kita pingin mangga yang super, tapi kita punyanya yang satu mangga kecut ya, tapi buahnya besar, yang satu lagi buahnya kecil tapi manis ya. Nah, kita akan menggabungkan sifat baik dari keduanya sehingga kita ingin mendapatkan mangga yang besar tetapi manis. Untuk itu kita melakukan teknik penyatuan ya sifat ya dengan menggunakan cangkok itu tadi. Nah, sama dengan pencangkokan itu ya, di dalam proses pembentukan antibodi ini juga bisa digunakan teknik penyatuan atau perpaduan sifat baik ya, dengan adanya limfosit B yang memiliki kemampuan untuk membentuk antibodi
digabungkan dengan sel tumor atau sel kanker yang punya kemampuan proliferasi yang tinggi atau pembelahan sel yang tinggi, maka diharapkan nantinya terbentuk sel baru yang disebut dengan sel hibridoma ini. Dia memiliki kemampuan untuk proliferasi lebih banyak ya dan memproduksi antibodi gitu. Sehingga harapannya antibodi yang diproduksi itu nanti lebih banyak dibandingkan dengan sel limfosit yang tanpa sel kanker gitu. Nah, itu. Kemudian untuk perbedaannya, kalau yang di poliklonal tadi terbentuk eh, apa namanya antibodi yang bisa mengenali banyak epitop gitu kan. Sedangkan untuk yang monoklonal ini dia menggunakan limfosit ya dari dari sel darah putih manusia dengan antigen tertentu dengan satu epitop akan terbentuk antibodi monoklonal seperti itu. Jadi itu perbedaannya. Kalau antibodi poliklonal dibuat dengan menggunakan hewan coba yang mana sel darah putihnya di situ beragam ya. Sedangkan untuk yang antibodi monoklonal ini dibuat menggunakan limfosit ya dan juga dipadukan dengan sel kanker membentuk sel hibridoma. Setelah itu untuk yang antibodi monoklonal ini akan dilakukan purifikasi atau pemurnian ya. Nah, dari produksi yang sudah dilakukan untuk antibodi poliklonal dan monoklonal ini siap digunakan untuk membuat produk-produk antisera ya, seperti alat diagnostik ya, kit diagnostik untuk mendeteksi adanya penyakit ataupun digunakan untuk terapi. Nah, ini pembentuk antibodi monoklonal ya, sudah. Jadi tadi ada fusi, ada perpaduan antara sel tumor dengan sel limfosit B, pembentuk antibodi, gitu ya, membentuk sel hibridoma atau sel hibrida, yang di mana sel hibrida ini akan membentuk antibodi. Nah, antibodi yang sudah diproduksi tadi ini memiliki dua fungsi. Yang pertama bisa untuk pendeteksi penyakit atau alat diagnostik untuk proses diagnosis, yang satu lagi untuk terapi. Nah, untuk teknik diagnostik merupakan teknik untuk mendeteksi penyakit. Prinsipnya kita mendeteksi adanya antigen di dalam darah manusia dengan reagen yang kita punya, yang di dalamnya sudah ada antibodinya. Gitu. Kalau terjadi reaksi yang setelah pencampuran, maka dipastikan bahwa pasien tersebut menderita penyakit tertentu gitu. Karena kita sudah di dalam kit ada antibodi ketemu dengan antigen dari darah sampel pasien, kemudian terjadi reaksi dan reaksinya positif, maka kita dapat pastikan bahwa pasien tersebut menderita penyakit tertentu sesuai dengan kit diagnostik yang kita miliki. Ya, misalnya kita memiliki kit diagnostik untuk demam berdarah tadi, di dalam reagen tersebut mengandung antibodi untuk demam berdarah. Ketika kita teteskan ke apa namanya plat gitu ya, yang di dalamnya sudah kita teteskan dengan darah dari pasien atau plasma dari pasien, ketemu dengan reagen yang kita miliki, kemudian terjadi reaksi, maka dapat dipastikan pasien tersebut menderita penyakit demam berdarah. Tapi kalau negatif ya berarti tidak terjadi reaksi antigen antibodi dan pasien tersebut negatif demam berdarah. Nah, antibodi juga memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai terapi gitu ya. Seorang pasien yang menderita penyakit tertentu bisa diberikan terapi antibodi sesuai dengan penyakit yang diderita dan jenis antibodi yang sesuai tentunya ya. Nah, ini contoh penggunaan antiserum yang digunakan untuk bahan diagnostik. Jadi kalau antiserum itu kandungannya adalah antibodi, maka nanti yang dideteksi itu adalah antigen. Gitu. Dalam prinsip diagnostik seperti itu. Jadi ada dua jenis. Kalau yang mau kita deteksi adalah antigen, ini contohnya demam berdarah misalnya ya atau dengue. Di dalam demam berdarah punya satu marker atau penanda antigen yang kita sebut dengan NS1 atau NS1. Ini adalah antigen.
gitu ya. Sedangkan yang di sebelahnya adalah antibodi. Jadi ada dua jenis kit diagnostik. Yang satu kit diagnostik untuk mendeteksi antigen NS1, yang satu untuk mendeteksi antibodi IgG dan IgM. Kalau kita ingin mendeteksi antigen dari darah pasien, maka kita harus menggunakan kit yang di dalamnya ada antibodi. Sebaliknya, kalau kita ingin mendeteksi antibodi dari darah pasien, maka kita harus menggunakan kit yang di dalamnya ada antigen. Karena prinsip daripada terjadinya reaksi di dalam kit tersebut, terbentuknya garis itu adalah karena adanya ikatan antara antigen dan antibodi. Kalau tidak terbentuk garis, berarti tidak ada ikatan antigen antibodi, sehingga dapat dipastikan pasien tidak menderita penyakit demam berdarah. Ini contoh produk lain daripada antiserum yang digunakan untuk kit diagnostik, misalnya untuk pemeriksaan Widal ya, untuk mendeteksi adanya demam tifoid, di mana mikroorganisme patogen Salmonella typhi ini memiliki beberapa jenis antigen. Contohnya antigen O yang ada pada sitoplasma, sedangkan antigen H yang ada pada flagel bakteri gitu ya, kemudian digunakan untuk memproduksi antibodi ya. Kalau kita ingin mendeteksi antigen O dan antigen H pada pasien, maka kita harus memiliki kit antibodi. Kalau kita ingin mendeteksi antibodi IgG IgM pada pasien, maka kita harus memiliki kit antigen. Seperti itu. Ini contoh produk untuk DB tadi ya, ada NS1 antigen, ada kit diagnostik antigen dan kit diagnostik antibodi. Kemudian untuk pemeriksaan demam berdarah, kapan kita menggunakan kit antigen, kapan kita menggunakan kit antibodi, itu tentu disesuaikan dari siklus penyakit demam berdarah itu sendiri, gitu ya. Nah, ini contohnya ya, kalau pada demam berdarah, biasanya di hari pertama hingga hari ketiga itu terjadi demam. Suhu tubuh akan meningkat hingga 40 derajat Celcius, di mana di dalam proses ini eh, virus baru masuk ke dalam tubuh, gitu ya. Nah, pada waktu 1 hari sampai 3 hari ini, pada saat virus masuk ke dalam tubuh ini, maka tentu viremia yang ada di dalam darah itu tinggi. Nah, dengan ini kita bisa menggunakan kit diagnostik jenis antigen. Ya, kita akan mendeteksi NS1. Nah, di dalam kit yang kita punya, dia memiliki antibodi karena mau mendeteksi antigen. Nah, kemudian setelah melewati fase demam, tubuh kita akan masuk ke fase kritis, yaitu 4 sampai 5 hari, yang mana suhu tubuh mulai turun ya, normal bahkan, tetapi justru pada saat ini virus yang ada di dalam pembuluh darah kita itu di dalam sel darah kita akan replikasi membentuk virus baru dan akan keluar dari eritrosit sehingga terjadi pecah eritrosit gitu ya, dan akan menjangkit organ-organ vital lainnya. Nah, justru pada saat ini kondisinya kritis gitu ya, walaupun suhu tubuhnya turun tetapi kondisinya kritis dikarenakan virus bereplikasi dan menjangkit organ-organ yang vital. Nah, pada saat ini respon imunitas mulai naik gitu ya, sehingga kita bisa mendeteksi penyakit tersebut dari kadar antibodinya. Nah, jadi yang kit diagnostik yang kita gunakan itu adalah kit diagnostik untuk mendeteksi antibodi IgG dan IgM. Ini pada kasus COVID-19 kemarin ya, kita bisa mendeteksi penyakit COVID itu menggunakan rapid test. Ada rapid test antibody pada saat awal baru muncul COVID gitu ya. Maka ada produksi rapid antibody, ini yang dideteksi adalah IgG dan IgM. Sedangkan berkembang lagi untuk lebih spesifik, ini adalah rapid test antigen gitu. Ya.
Kemudian antibodi untuk terapi ya sekarang ya. Kalau tadi antibodi atau antiserum digunakan untuk diagnostik, ini digunakan untuk terapi. Antibodi terapeutik adalah obat yang menggunakan antibodi untuk menargetkan antigen spesifik di dalam tubuh. Antibodi adalah bagian penting dari sistem kekebalan tubuh dan setiap antibodi hanya mengenali satu antigen ini. Antibodi terapeutik dapat digunakan untuk pengobatan beberapa penyakit, misalkan kanker, penyakit autoimun, penyakit infeksi karena virus ya, dan juga asma. Umumnya antibodi yang digunakan untuk terapi adalah tipe atau jenis antibodi monoklonal. Nah, dalam produksi antibodi untuk terapi ini ada yang menggunakan antibodi 100% dari manusia, ada yang dikombinasi gitu ya dengan hewan coba. Bahkan ada yang 100% dari mouse misalkan gitu. Ada yang simerik itu 25%-nya mouse, 75%-nya adalah antibodi dari manusia. Kemudian untuk humanize ini 10% dari mencit ya, kemudian 90%-nya dari manusia. Nah, jenis-jenis antibodi ini mulai dari jenis yang mouse, simerik, humanize, dan juga human ya ini yang kemudian akan mendasari penamaan dari antibodi yang ada seperti itu. Ini proses pembuatannya ya, kalau mouse itu pure dari hewan coba yaitu mencit. Kemudian untuk yang transgenik mouse ini dari rekombinan ya. Dan ada yang dari manusia itu dari sel tubuh manusia. Ini adalah produk-produk antibodi yang di belakangnya namanya generik name-nya itu ada map gitu ya. Ada yang trastuzumab contohnya ya. Kemudian ada muromomab, lalu ada docilizumab dan seterusnya ya. Ini mungkin ada yang eh, dikenal, ada yang tidak ya, bahkan mungkin dominan belum dikenal gitu ya. Nah, saya contohkan misalkan satu jenis obat imun eh, imunoterapi yaitu Herceptin ya. Ini apa namanya nama dagangnya adalah Herceptin. Ini digunakan untuk penyakit kanker payudara, di mana Herceptin ini isinya antibodinya adalah trastuzumab gitu. Trastuzumab ini dapat bereaksi pada antigen HER2 ya, ini pada kanker payudara ya. Nah, antibodi monoklonal yang digunakan untuk obat ini biasanya juga ada yang murni, ada yang kombinasi. Kalau antibodi monoklonal murni, antibodi yang digunakan tanpa dikombinasi dengan obat lain atau material radioaktif ya. Jadi pure antibodi saja, contohnya trastuzumab tadi pada kanker payudara, kemudian tuximab dan juga alemtuzumab. Sedangkan antibodi monoklonal lain juga ada yang dikombinasi dengan berbagai jenis obat toksin dan material radioaktif ya. Contohnya adalah ibritumumab ataupun zevalin ya. Obat ini digunakan untuk kanker limfosit B. Jadi dia ditambahkan material radioaktif ya selain antibodi yang ada. Nah, untuk imunoterapi atau terapi yang mengandung antibodi itu punya kelebihan dan kekurangan gitu ya. Kelebihannya imunoterapi dapat mengatasi pertumbuhan dan mencegah penyebaran sel kanker, kemudian meningkatkan aktivitas sistem imun. Terapi ini juga dapat membantu pasien untuk beraktivitas secara normal dan meningkatkan kualitas hidup ya. Untuk berbagai penyakit dengan gangguan imunitas yang cukup tinggi, antigennya
untuk imun ya itu bisa dengan imunoterapi. Namun ada kekurangan ya. Kekurangannya misalkan utamanya adalah ketidakcocokan gitu atau nanti ada mekanisme rejeksi atau penolakan dari tubuh, reaksi rejeksi. Ada efek sampingnya juga ya. Kemudian sistem kekebalan tubuh menyerang organ tubuh kita. Imunoterapi membutuhkan waktu yang lebih lama dan tentunya juga lebih mahal gitu. Nah, ini contoh imunoterapi trastuzumab ya. Jadi ini ada kandungan antibodi di dalamnya, merek dagangnya Herceptin, di dalamnya ada antibodi trastuzumab. Ini digunakan untuk pasien kanker payudara dan kanker lambung ya yang bekerja dengan cara menghambat atau menghentikan pertumbuhan sel kanker. Obat ini secara spesifik itu mentargetkan antigen HER2 ya. HER2 itu adalah protein yang ada pada sel kanker ya. HER2 atau Human Epidermal Growth Factor ini kadarnya lebih tinggi pada pasien kanker payudara dibandingkan dengan yang normal seperti itu. Dengan kata lain, tidak semua kanker payudara atau kanker lambung bisa ditangani dengan obat ini. Pasien perlu terlebih dahulu menjalani tes HER2 gitu. Jadi kanker payudara itu macam-macam ya. Ada yang karena HER2-nya yang berlebihan atau antigen yang lainnya. Jadi harus screening dulu. Betul-betul pasien kanker payudara yang HER2-nya mengalami overexpress baru yang bisa diberikan trastuzumab karena imunoterapi ini sudah merupakan terapi yang spesifik seperti itu. Ini karakteristik obatnya, kemudian kontraindikasi, kemudian peringatan sebelum menggunakan trastuzumab ini perlu dipahami ya, utamanya oleh dokter dan juga farmasis ya. Nah, informasi tentang obat juga harus dilihat mengenai efek samping, penggunaannya, berapa lama, berapa dosisnya, ya tentu ya. Kemudian kontraindikasi, bagaimana untuk pasien dewasa, ya, dan seterusnya. Untuk tahapan produksi trastuzumab itu secara umum seperti yang sudah dijelaskan yang tadi ya. Jadi ada proses immunization, ini menyuntikkan antigen pada apa namanya sistem hidup ya bisa hewan coba atau dari kultur sel, kemudian dilakukan purifikasi terhadap epitop HER2, kemudian screening, lalu humanization, kultur, dan seterusnya sampai dengan produksi, filling, sealing, dan seterusnya. Ini sejarah perkembangan trastuzumab yang ada saat ini tuh sudah dilakukan risetnya itu sejak tahun 1984 ya. Jadi cukup panjang waktu yang digunakan untuk mengembangkan obat imunoterapi antibodi ini yang ada di dalam antiserum. Ini mekanisme HER2 pada kanker payudara ya. Jadi pada orang kanker payudara ini tipe overexpress HER2 ini adalah HER2-nya mengalami overekspresi atau ekspresinya berlebihan yang menyebabkan peningkatan proliferasi sel atau metastasis dan angiogenesis sehingga terjadilah sel kanker. Nah, pada trastuzumab fungsinya karena dia adalah antibodi yang bisa mengikat HER2 kemudian menurunkan ekspresi dari HER2 sehingga proliferasinya bisa lebih lambat, metastasis dan angiogenesisnya juga tidak terjadi sehingga pertumbuhan sel kanker bisa ditekan. Nah, untuk antibodi poliklonal itu juga bisa digunakan untuk terapi. Salah satu produknya yaitu plasma convalescence yang dulu pernah ramai ya diproduksi pada saat pandemi COVID-19 ya. Terapi plasma convalescence ini merupakan salah satu pengobatan yang digunakan untuk pasien COVID-19 dengan gejala berat ya. Pengobatan ini diketahui dapat meningkatkan peluang kesembuhan pada pasien COVID-19. Jadi pada plasma convalescence itu berisi antibodi poliklonal gitu ya, yang digunakan oleh pasien untuk melawan antigen COVID-19.
Nah, biasanya didapatkan dari plasma darah pasien COVID yang sudah sembuh ya, karena pasien COVID yang sudah sembuh itu dia punya antibodi anti COVID ya, yang bisa digunakan untuk pasien yang belum sembuh dengan gejala berat. Dan tentu ada kriteria-kriteria pasien untuk penerima terapi konvalesen, tidak punya komorbid seperti diabetes, asma, dan sistem kekebalan tubuhnya lemah ya. Jadi harus dicek terlebih dahulu sebelum pemberian plasma konvalesen. Nah, ini memang bisa digunakan untuk pasien COVID, tetapi tidak pada setiap kasus ya. Terapi ini ditujukan pada pasien yang usianya minimal 18 tahun yang mengalami gejala berat atau kondisi kritis ya. Kalau ringan, sedang biasanya belum mendapatkan plasma konvalesen. Selain itu, terapi plasma konvalesen juga dipertimbangkan untuk diberikan pada pasien COVID sedang yang memiliki komorbid ya, yang memiliki komorbid yaitu diabetes, asma, dan sistem imunitas yang lemah. Jadi untuk pasien COVID dengan gejala sedang boleh diberikan asalkan dia punya komorbid yang nantinya tentu respon imunitasnya lebih rendah gitu ya, yang punya risiko tinggi lah ya. Pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri dengan gejala ringan atau gejala tanpa gejala tidak perlu mendapatkan terapi ini ya. Di samping itu, terapi plasma konvalesen juga tidak dapat dilakukan pada orang sehat untuk menggantikan fungsi vaksin ya. Kalau orang sehat diberinya vaksin bukan plasma konvalesen. Kemudian pemberian vaksin COVID sebaiknya ditunda selama minimal 90 hari pada orang yang telah mendapatkan terapi plasma konvalesen sebelumnya ya. Jadi kalau ada pasien COVID berat yang sudah diberikan plasma konvalesen kemudian sembuh ya, lalu nanti dia akan vaksin maka harus ada jeda minimal 90 hari. Gitu. Untuk kriteria pendonor plasma konvalesen ini adalah tentu pasien COVID yang sudah sembuh, kemudian dia memproduksi plasma darah, ya usianya di atas 18 tahun, kurang dari 60 tahun, punya riwayat positif COVID dalam 3 bulan terakhir, kondisinya saat ini sehat dan tidak sedang menderita COVID, diutamakan laki-laki atau perempuan yang belum hamil, kemudian memiliki berat badan minimal 55 kilogram, tidak memiliki riwayat transfusi darah dalam 6 bulan terakhir, dan tidak memiliki riwayat penyakit menular ya, seperti hepatitis, HIV, AIDS, dan seterusnya, memiliki kadar antibodi COVID yang cukup, dan memiliki golongan darah yang cocok dengan penerima. Nah, itulah tadi materi tentang antiserum dan antibodi pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.